Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul reaksi-reaksi kimia bagian yang pertama. Selanjutnya, berikut adalah daftar alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan reaksi-reaksi kimia. Prosedur bagian yang pertama adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan gas. Mula-mula, padatan natrium karbonat diambil sebanyak kurang lebih 1 sendok spatula, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, ditambahkan 1 ml larutan HCl 0,1 molar ke dalam padatan tersebut. Campuran kemudian dikocok sampai benar-benar tercampur. Jika reaksi terlihat belum signifikan, kemudian ditambahkan kembali larutan HCl secara berlebih. Dari hasil percobaan, dapat terasa jika reaksi tersebut menghasilkan kalor dengan adanya kenaikan suhu, ditandai dengan tabung reaksi yang terasa hangat. Kemudian, kalian catat hasil reaksi yang terjadi dan diamati. Tentukan gas apa yang terbentuk. Reaksi yang menghasilkan gas berikutnya adalah serbuk logam seng diambil kurang lebih sebanyak 1 sendok spatula, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Satu ml larutan asam klorida 0,1 molar, kemudian ditambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut dan dikocok sampai benar-benar merata. Jika reaksi belum signifikan, tambahkan kembali larutan asam klorida secara berlebih. Hasil reaksi yang terjadi diamati dan dicatat. Campuran kemudian didiamkan beberapa saat. Lalu, bandingkan hasil sebelum didiamkan dan setelah didiamkan. Dari pengamatan, gas apa yang terbentuk? Reaksi yang menghasilkan gas terakhir adalah larutan amonium sulfat 1 molar sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, ditambahkan 1 ml larutan natrium hidroksida encer.
Campuran dikocok dan diamati dengan cara mengipas-ngipasi mulut tabung reaksi, sehingga gas yang terbentuk dapat terbaui. Lalu, tentukan gas apa ya yang terbentuk. Prosedur yang kedua adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan warna. Sebanyak 1 ml larutan FeCl3 10% dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan larutan asam sulfat 1 molar beberapa tetes. Tuliskan dalam laporan apa fungsi penambahan asam sulfat tersebut. Selanjutnya, ditambahkan dengan KSCN 1 molar beberapa tetes. Reaksi yang terbentuk, diamati dan dicatat. Senyawa apa yang terbentuk sehingga berubah warna? Prosedur reaksi yang menghasilkan warna selanjutnya adalah 1 ml larutan tembaga sulfat 0,1 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan asam sulfat 1 molar beberapa tetes. Tuliskan dalam laporan apa fungsi penambahan asam sulfat tersebut. Setelah itu, ditambahkan KSCN 1 molar beberapa tetes. Reaksi yang terbentuk, diamati dan dicatat. Senyawa apa yang terbentuk sehingga larutan berubah warna? Prosedur yang ketiga adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan endapan. Pertama-tama, 1 ml larutan perak nitrat 0,1 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan NaCl 0,1 molar beberapa tetes. Reaksi yang terjadi diamati dan dicatat. Endapan dari senyawa apa yang terbentuk? Reaksi kedua yang menghasilkan endapan selanjutnya adalah 1 ml larutan perak nitrat 0,1 molar dimasukkan ke dalam larutan kalium kromat 10%. Reaksi yang terjadi diamati dan dicatat. Endapan dari senyawa apa yang terbentuk? Reaksi yang menghasilkan endapan yang terakhir adalah larutan HgCl2 10% sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan beberapa tetes larutan Ki 10%. Reaksi yang dihasilkan diamati dan dicatat. Endapan dari senyawa apa yang terbentuk? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini pada bagian pembahasan di laporan percobaan. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.